kesalahan khafi ya. Dan kesalahan ini ya biasanya memang hanya bisa diketahui oleh orang yang pernah mempelajari ilmu tajwid atau orang yang pernah belajar ilmu tajwid, ahlinya gitu ya. Kemudian kesalahan khafi ya juga biasanya terjadi pada ketidaksempurnaan dalam pengucapan huruf ya. Misalkan huruf tebal ya, huruf tebal yang kemarin kita bahas ya pada awal mukaddimah pembahasan kita, bahwasanya huruf tebal dari seluruh huruf hijaiyah yang 28 atau 29 begitu ya, ada 6 ya, ada 6 dengan tambahan satu ada 7 jadinya ya. Jadi kha ya, kemudian sa, do, to, za, kemudian ga dan qa ya. Walaupun ada satu ikhtilaf ya dalam pengucapan kha ya, kha gitu ya. Jadi kha tidak boleh kha, kha. Tapi ya saya mengambil jadi huruf yang dibaca tebal ada 7 huruf ya, atau disebut juga dengan huruf isti'la. Dalam Ibnu Jazari mengatakan wasab'u ulwin khussa dhaghtin qid hasar ya, khussa dhaghtin qid. Inilah 7 huruf yang disebut dengan huruf musta'la atau huruf isti'la. Seperti itu. Nah, kesalahan khafi ataupun kesalahan jali ya haruslah kita berhati-hati ya, lebih waspada lagi ya. Jadi mohon dicatat ya, karena ini sangat penting sekali, terutama bagi kita yang saat ini sedang menghafal ya, saat ini sedang murojaah ya, lebih difokuskan lagi terutama dalam membacanya dulu ya, karena hafalan itu sama seperti bacaannya. Ketika bacaan itu kurang ya, panjang pendeknya, kurang gunahnya, terubah huruf-hurufnya, maka bacanya pun demikian. Karena hafalan sama dengan bacaan. Jadi mulai dari kaifa naqra, kemudian wa kaifa nahfad. Yuk kita lakukan bagaimana membaca, kemudian bagaimana menghafal. Setelah menghafal wa kaifa naktub, bagaimana menulisnya, dan terakhir adalah wa kaifa nafham, dan bagaimana kita memahaminya. Dan yang paling terakhir adalah wa kaifa na'mal, dan bagaimana kita mengamalkan atas apa yang kita pelajari, atas apa yang kita hafal daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Begitu teman-teman, dua kesalahan ini ya haruslah kita benar-benar waspadai, harus benar-benar kita sangat berhati-hati, harus lebih fokus lagi dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai balasan yang telah Allah janjikan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada kita itu kita tidak mendapatkannya. Apa kata Nabi? Ya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun ya, akan tetapi ya alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Dan setiap huruf ya daripada bacaan Al-Quran kita akan diganjar 10 kebaikan apabila ya huruf tersebut sempurna dari segi makhraj, dari segi sifat, begitu ya. Bahkan dalam hukum tilawahnya, hukum nun sukunnya, hukum mim sukunnya, hukum idghamnya, dan hukum matnya sempurna. Dan itu akan diganjar 10 kebaikan. Sebaliknya, kalau tidak sempurna, ya nanti akan mendapatkan 2 kebaikan saja. Ya, sebagaimana dalil yang tadi kita sampaikan, ya orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran ya, dan merasa sulit ya dalam membaca Al-Quran, merasa berat dalam melafadzkannya, maka baginya 2 pahala. Tentu ya kita tidak ingin hanya 2 pahala, ya kita ingin 10 pahala. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang ini, yuk kita sama-sama teman-temanku yang aku cintai karena Allah, saya mengajak untuk benar-benar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai makhrajnya, sesuai sifatnya, lebih diperhatikan lagi, terutama dalam kesalahan membaca Al-Quran ini. Kesalahan jali ataupun kesalahan khafi, dua-duanya adalah kesalahan. Nah, haruslah kita kurangi. Bahkan kalau bisa kita tinggalkan. Pertama jali dulu kita tinggalkan. Baru setelah itu
khafi, dengan kita memperbanyak belajar, dengan kita memperbanyak majelis ta'lim yang kita datangi, ya, insya Allah kesalahan khafi terutama dalam diri kita akan sempurna, ya, kesalahannya hilang dan bacaan kita menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Alhamdulillahi tatimmus shalihat. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tahsin daripada surah An-Nas. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tahsin surah An-Nas. Pada pertemuan lalu kita telah mentahsinkan surah Al-Fatihah. Sedikit cerita kami dulu ketika pertama kali mentahsinkan bacaan kepada Syekh, bahkan membutuhkan beberapa pertemuan yang sangat banyak, ya, bukan sedikit, untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah, ya. Jadi banyak sekali. Waktu itu sampai kurang lebih mungkin 30 pertemuan. Kalau dihitung sebulan lah kalau kita bertemu. Dan itu hanya Al-Fatihah saja. Ya, disempurnakan satu persatu bacanya. Kalau sudah benar, lulus, ya. Nah, lanjut lagi tahsinnya. Dan alhamdulillah kami menyelesaikan 30 juz mentahsinkan Al-Quran. Dan itu butuh waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun, ya, 2 tahunan lebih. Nah, dari itu pelajaran-pelajaran yang kami ambil dan saya ambil sangat banyak sekali, dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada masyayikh yang alhamdulillah, ya, kami juga bisa menyempatkan waktu dan kami bisa sempat bertemu, ya, kepada beliau, ya. Kita akan lanjutkan surah An-Nas, ya. Walaupun mungkin teman-teman semua di sini ada yang sudah baik baca Al-Qur'annya ataupun belum, ya, kita sama-sama mempelajarinya surah An-Nas ini dari segi bacaan riwayat Hafiz, ya, An Asim. Dari 2 jalur, Syatibiyah dan juga insyaallah, ya, Thayyibatun Nasya. Saya akan membaca dulu, ya, isti'adzahnya. Isma'u jayyidan, dan nanti teman-teman di rumah bisa mengikuti, ya, bacaan saya, ya, dari mimik bibirnya, panjang pendeknya, kemudian tebal tipisnya huruf. Baik, saya mulai, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan dalam mengucapkan ra, ya. Ra itu memiliki makhraj di dhahrul lisan, di punggung lidah yang kita letakkan di belakang gusi, antara gusi dengan langit-langit atas, ya. Kita ucapkan ra, ya. Ketika dia dalam keadaan kasrah ditipiskan ke bawah, ya, di gigi, ya, di belakang gigi. Ri ra, nir ra, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, gitu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak boleh tebal. Nir, apalagi sampai mulutnya. Nir, ini salah, ya. Karena huruf yang maju adalah huruf waw, au, wa, ya, dan juga huruf yang berharokat dhammah, ya, a'u, Nah, selain itu tidak boleh dimajukan bibirnya, ya. Ra kita taruh di belakang gusi, ya, dalam keadaan fathah. Ra dalam keadaan kasrah kita taruh di bawah, di gigi, ya, gigi seri atas tapi di giginya. Ri, ya. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati ja-nya tidak boleh nirraji, ji, tidak boleh. Harus ji, ya.
Ja di sini di tengah lidah, adanya di tengah lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Ji, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya. Jim, tidak boleh jim, jim, seperti itu. Baik. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahi. Hir di bawah, kemudian naik. Hirra. Ra, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Kita lanjutkan ayat pertama. Ya, perhatikan huruf ya yang berharokat dhammah. Mulutnya agak sedikit mencucu ke depan. Ya. U, ya, qa yang memiliki makhraj di pangkal lidah, ya. Di pangkal lidah naik ke atas, ya. Dinaikkan ke atas ke kemana? Ke daging langit-langit atas, ke dagingnya, dilak-lakan. Qa, tidak boleh terlalu ke dalam. Qa nggak boleh. Qa, ya, bil lutfi. Kemarin kita bahas membaca Al-Quran tidak boleh ya terlalu takalluf, terlalu diberat-beratkan, atau ta'assub, terlalu dilebih-lebihkan. Bagaimana bacanya? Bil lutfi fin nutqi, yaitu dalam membacanya kalem, ya, membacanya dengan lembut. Qa, tidak boleh qa, tidak boleh. Qa, ya, kul, tarik, kul. Lam ya memiliki makhraj adalah di torful lisan. Torful lisan sini, ya, di torful lisan sini, ya, ujung sisi luar lidah, ya, disentuhkan ke antara gusi dengan gigi, ya. Lebih tepatnya di gigi sedikit, ya. La, kul, gitu ya. Tidak boleh terlalu ke dalam. Kul, ke gusi, nggak boleh. Ke gigi. Kul, hakada, ya. Kul, a, tidak boleh karena a-nya kita dengan a-nya orang Arab beda. Kalau kita a, tidak, ya. Kalau kita membacanya sebagaimana orang Arab, ya, membacanya a, tidak boleh yang benar. Qul a'udzu birabbin nas. Setiap ada nun tasydid, perhatikan, harus ditahan. Itulah gunnah, ya. Aslul gunnah adalah nun tasydid. Qul a'udzu birabbin nas. Nah di mana? Nah sama seperti lam. Ini bedanya, kalau lam sedikit ke gigi, sedangkan na di gusinya. Na, la, ra ke belakang. La, na, ra. Ra tidak nempel, ya. Jadi nas, ya, taruh di hidung sedikit. Gunnah, ya, disebutkan dalam Muqaddimal Jazariyah, wa gunnatun makhrajuhal khayshum, dan masukkanlah makhraj gunnah itu di mana? Khayshum, aqsal anaf, ya, di pangkal hidung. Ya, kita baca, ulangin lagi, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Malikin nas. Malikin, ya. Malikin nas. Ingat, ketika sudah na, ya, dibuka, tidak boleh masih di hidung. Nas, nggak boleh. Nas, dikeluarkan makhrajnya. Karena na, ya, makhrajnya bukan lagi di hidung. Ketika baru di hidung. Ketika na, ya, dibuka, dilepas, ya, dikeluarkan. Malikin nas, ya, saya ulangin lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu, ya. Ilahin nas,
ilahin nas. Ya, saya harap ya teman-teman semua yang menyimak ini ya juga ikut mengikutinya, ya. Ya, karena kita keterbatasan tidak bisa bertatap muka, tapi teman-teman sekalian melihat saya dan diikuti ya. Kita lanjutkan lagi ya. Setelah ilahin nas ya, min syarri, sya, kita akan masuk makhraj sya. Tadi kita sudah menyinggung bahwasannya ja memiliki tempat keluar di tengah, sedangkan sya sama seperti ja. Cuman yang mengangkat itu adalah ininya, di pinggirnya. Kalau ja di sentralnya, ja nempel, ja. Kalau sya di pinggirnya sini, ya. Ya, berikan tempat keluar untuk nafas, ya. Tidak boleh terlalu rapat tengahnya, ya. Nggak bisa, ya, harus diberikan ya rongga di sini. Sya, syarri, hati-hati ra-nya naik. Syarri, turunin. Syarri, turunin. Min syarril waswasil khannas. Gitu ya. Kita ulangin lagi. Ya. Min syarril waswasil jangan lupa khannas, syarr ke atas, syarri. Ya, min syarril waswasil khannas. Nas. Keluarkan napasnya sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Alladzi yuwasyu, ya. Tadi kita singgung sedikit ya huruf waw ya dimajukan bibirnya. Alladzi yu, ya yu. Alladzi yuwaswisu fi su, ya, fi so, ya, fi su, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudu da, ya, da itu ditaruh di gusi ya, di gusi atas ya. Cuman bagiannya bawah dikit ya. Da, ya, tidak boleh menebal. Do, fi sudu, tidak boleh. Sudu, sudu, hakadha ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Gitu ya. Minal jinnati wan nas. Minal nal ya, di mana? Di ya torful lisan ya, disentuhkan ke gigi ya, sedikit aja ya. Minal, disentuhkan, tidak boleh ditempel. Minal, tidak boleh. Minal, hakadha. Tapi tidak boleh terlalu merenggang, nanti akan ya terjadi tawallub ya. Minal jin, tidak boleh. Minal jinnati wan nas. Seperti itu. Sekarang ya, yuk coba kita baca semuanya dari awal ya. Dari ayat pertama, mulai dari isti'adzah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min hati-hati, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin
nas. Sudu. So. Tidak boleh sa. Sudu. Sudu. Tidak boleh. Tapi ya di sininya kalau pengen ya bisa membedakan sa dengan so. Ya kalau sa kita tarik bawah. Kalau so kita naikkan. So. 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 Ya. Fi so. Ya. So. Ya. Fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Begitulah pelajaran tahsin kita dari surah An-Nas. Kemudian selanjutnya saya ingin mengecek bacaannya satu persatu, ya satu ayat ya. Dari nama-nama yang nanti saya sebutkan, mungkin nanti minta tolong untuk di open kameranya, dibuka ya untuk bisa dilihat ya mimik mulutnya begitu. Nah, nanti saya akan langsung bagi ya satu persatu. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang masih belum dalam keadaan siap kalau tiba-tiba dipanggil. Jadi saya nanti sebutkan ya ayat 1 siapa, ayat 2 siapa, ayat 3 siapa, sampai dengan ayat 6 ya, ayat terakhir dari surah An-Nas. Baik, untuk yang ayat pertama, saya minta nanti Ikhwan Eko Rusmanto. Eko Rusmanto, ayat pertama, kemudian ayat kedua adalah siapa ini? Ikhwan Ahmad, ya Ikhwan Ahmad. Kedua adalah Ikhwan Ahmad. Kemudian ayat ketiga ya satu lagi Ikhwan. Abi Aya. Abi Aya ayat ketiga. Kemudian ada Hasan Abu Nida. Ayat selanjutnya, ayat 4, Hasan Abu Nida. Kemudian mungkin yang LDK Futuah, ayat kelima. Kemudian yang keenam adalah Altaf Ibnu. Dari 6 orang akan membacakan ayat per ayatnya dan nanti minta tolong dibuka kameranya. Saya mulai dari ayat pertama. Silakan tadi siapa yang telah dibagi dibuka open kameranya. Tafadhol Eko Rusmanto dari ayat pertama. Siapa? Eko Rusmanto. Ya, Ustaz. Bersama kita. Ada bersama kita atau nggak ada? Oke, kalau gitu kita ganti Rahmat, atau yang sudah siap. Setelahnya siapa tadi? Ahmad tadi. Ahmad ya. Ya, yang kedua adalah Ahmad. Sama kita. Silakan. Dibuka. Ustaz. Ya.
Dari awal, Ustaz. Masya Allah. Baik, ayat pertama, akhi. Baik. Dari Ahmad. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Bin nas. Bin. Lagi. قل أعوذ برب الناس. Baik. Jayyid. Barakallahu fikum. Akhina. Selanjutnya. Ayat kedua. Tadi mundur berarti ya. Ayat kedua tadi siapa? Baik. Yang kedua, Abi Ayat. Silakan. Enggak, nama admin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملك الناس Bismillah. Ulangi lagi. Bismillah. Jangan cepat. Jangan Bismillah, Bismillah, Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم Baik. ملك الناس Lanjutkan lagi ayat ketiga. إله الناس Ilahin nas. إله الناس Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, hati-hati bisnya ya. Tadi Bismillah. Baik, barakallahu fikum. Nanti ayat keempat. Silakan. Apa Ustadz yang ayat keempat sesuai urutan atau kita ke Eko Rosmanto dulu Ustadz? Ini sudah siap. Oh, sudah siap. Coba saya cek dulu. Akhi Rusmanto, Eko, bersama kita. Alhamdulillah, bisa Ustadz. Baik. Ya udah, diulangin lagi ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Bagus ya. Kemudian selanjutnya. Syukron Ustadz. Baik. Nanti bagi yang mau bertanya, sudah disiapkan pertanyaannya ya. Setelah ini insya Allah. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya. Ayat keempat tadi siapa? Atau ayat ketiga tadi? Fadol, Hasan. Hasan ada bersama kita? Lihat. Sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan. Atau Anda tunjuk langsung aja ya. Altaf ibnu, tafadhal. Selanjutnya ayat keempat. Silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس. Ya. Perhatikan di sya ketemu dengan ya, ya. Sya dan ya ini satu tempat makhraj di kata syai. Syai dinaikkan tengah lidahnya ke atas, ya. A'udzu billahi minasy syaita, ya. Coba sekali lagi, akhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan syai. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Min syarrinya sudah baik, ya. Cuman itu saja, tinggal disempurnain lagi, ya. Baik. Selanjutnya. Syukran Ustaz. Iya, Bu. Selanjutnya ayat ke-5 tadi. Al-Futuwah, bukan? Al-Deka. Nah, Ustaz, Ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati ra-nya jangan nir. Nir ra. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sekali lagi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudu, ya. Sudurin nas. Hati-hati dal menjadi dha, ya. Dha itu di tepi lidah, ya. Kalau da di ujung. Da. Dha. Du. Gitu ya. Du. Sudu. Oke. Sekali lagi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, barakallahu fikum. Oke, barakallah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya terakhir. Apa kita coba yang akhwat, tapi nggak usah buka ini, ya. Nggak usah buka kamera, boleh yang akhwat. Saya minta dari siapa di sini? A Yusya Kamarullah. Akhwat atau ikhwan ini? Oke, nggak ada. Kita ganti ikhwan lagi, nggak apa-apa. Masih ada nih ikhwannya. Jayem. Ada yang namanya Jayem? Silakan. Oh, di sini ada Hasan Abu Nida. Hasan Abu Nida juga ada. Masih bersama kita. Silakan. Atau Jayem. Ya, mana kameranya? Udah kelihatan. Terakhir. Silakan, Ibu. Ya. Tadi Minal.
Narik ulang itu. Ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Nas, panjangin dikit. Nas. Minal jinnati wan nas. Baik, Masya Allah. Barakallah fikum Ibu. Semoga Allah mudahkan untuk terus bisa membaca Al-Quran. Ya, tetap semangat Ibu ya. Ya, amin. Oke, alhamdulillah kita selesai. Ya, silakan tafadhol untuk yang mau bertanya dibuka pertanyaan. Mungkin untuk yang akhwat tidak harus membuka kamera. Kalau yang ikhwan, tafadhol untuk dibuka kameranya. Minta tolong untuk hostnya atau MC-nya untuk menuntun pertanyaan. Ya baik, silakan. Dan bagi ikhwan yang mau bertanya langsung bisa raise hand dulu. Nanti setelah itu kita bisa pilih. Tafadhol raise hand dulu. Atau bisa langsung lewat chat ditanyakan. Afwan Ustaz, mungkin ada dulu yang mau bertanya. Jadi cara pengucapan huruf wa itu Ustaz, bagaimana Ustaz yang benar? Karena terkadang ada beberapa kalimat kalau huruf wa ini bertemu dengan huruf lain, dia jadi sulit disebut Ustaz. Barakallahu fikum akhi. Untuk huruf ga, ya, ga merupakan huruf tebal, itu harus kita sepakati, ya, huruf tebal. Artinya huruf tebal di sini adalah huruf yang suaranya menebal dibandingkan huruf yang lain. Contoh huruf yang menipis, ya, adalah huruf ba atau a. Jadi suaranya menipis, ba, ya, atau di sininya dipang, ya, disebut dengan apa namanya di sininya gharul hanak, ya, di sini turun, ya, a, ba, ya, sedangkan ga, ya, ga atau dengan kha sama satu makhraj yang menaik, ya, suaranya tinggi, ga, tidak boleh ge atau khe, tidak boleh khe, dia ga suaranya menebal, ga istilah kha, ya, suaranya naik, ya. Nah, namun kekuatan ga dan kha ini, ya, tidak terlalu kuat karena dia memiliki sifat infitah. Infitah ini lawan dari sifat itbaq. Artinya itbaq lebih kuat lagi, ya. Itbaq seperti do, ya. Do dalam keadaan apapun, baik setelahnya huruf tipis atau bahkan dia berharokat kasroh, tetap dibaca tebal. Ya, dhi. Ya, begitupun huruf so. So dalam keadaan kasroh tetap dibaca tebal. Ya, si, tidak boleh si, ya. To dalam keadaan kasroh tetap dibaca tebal, ya. Ya, contohnya ti, tidak boleh ti, ya, dibaca tebal. Sedangkan ga dan kha, ya, dalam keadaan kasrah dia menipis. Ghi, tidak boleh ghi atau khi, menipis. Ghi. Nah, begitupun nanti ketika dia bertemu dengan huruf tipis. Nah, dilihat kalau ga-nya dalam keadaan kasrah ditipiskan. Min gillin, ya, gi, ya. Tidak boleh min ghillin. Nah, kemudian dalam surah Al-Fatihah, ya, kesalahan dalam membaca Al-Fatihah di huruf ga, ya, kata ghai. Nah, jadi ga-nya tetap ditebalkan. Di mana, ya?
di ujung ya tenggorokan kita. Di mana letak tepatnya ujung tenggorokan? Kita bisa gunakan 4 jari kita ini. Kita taruh di bawah janggut ya. Kemudian kita sentuhkan jari kelingking kita. Disinilah tempat keluarnya huruf gha ya. Tidak boleh terlalu ke dalam ya. Ya tidak boleh gha, tidak boleh ya di sini ya. Insyaallah gha, kha, gha, kha. Tidak boleh gha, kha, gha. Kalau sudah merasakan ya di sini gha, kha. Cuman bedanya dengan kha, kalau kha ada sedikit kasar ya mengucapinnya atau garukan ya. Kha ya. Ga lebih sedikit lembut. Ga, kha, gitu ya. Di situ. Jadi ketika membacanya ya dalam keadaan fathah tebal, ga, kha. Ya, biasanya kesalahannya hanya di peletakan saja sih, peletakan makhrajnya ya. Antara ga dengan kha ya. Terlalu ke dalam. Ya, inilah nanti insya Allah kita akan bahas ketika pembahasan makharijul huruf ya. Di mana letaknya tempat huruf dan mana saja yang biasanya keliru ya. Ada yang terlalu ke dalam ya sehingga terlalu berat dalam pengucapannya. Sederhana ya. Nah, jangan terlalu diberat-beratkan dan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ditaruh di makhrajnya ga. Taruh makhrajnya kha. A di mana? A. Tidak boleh a. A. Ha di mana? Ha. A. Ha. A, ha, ga, kha. Seperti itu akhi ya dalam mengucapkan ga. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaannya? Satu lagi mungkin kalau ada kita langsung tutup. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan Ustaz, mungkin 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Okay. Ramadhani dari Tangerang bertanya, kalau untuk ikhfa di ayat 4 tadi Ustaz, tadi saya dengar ada sedikit bunyi nun sukun dan di murattal saya juga pernah dengar ikhfa yang bertemu huruf ta, nun sukunnya lumayan jelas terdengar. Bagaimanakah cara membaca ikhfa yang benar? Apakah harus sekali atau bisa nun sukunnya terdengar jelas Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik. Bagaimana cara mengucapkan ikhfa yang baik dan benar? Ada dalam sebuah buku Qaulul Jaliyah bi Syarhil Muqaddimatil Jazariyah. Dalam buku tersebut ya, dikatakan kaifiyatu nutqul ikhfa ya, bagaimana cara membaca ikhfa ya. Buku tersebut mengatakan ya cara membaca ikhfa adalah dengan mempersiapkan dengungnya itu ya, kemudian huruf selanjutnya apa? Ditaruh di makhrajnya ya, ditaruh di makhraj. Nah, kemudian ada dalam satu buku lagi disebutkan ya mendengungkan ikhfa dengan membacanya ang ya, itu memang ada ya, tapi dalam beberapa huruf saja, lebih tepatnya 2 huruf ya. Nah, tidak semua huruf dibaca ang ya, angnya kita ng ang ya, hanya 2 huruf yaitu di huruf kaf dan di huruf qaf ya. Myong ang, myong, tebalkan hurufnya. Ketika ikhfa'nya ya bertemu dengan huruf yang tebal, qa ditebalkan. Myong qa, langsung ditaruh di belakang sini. Myong qa. Nah, kalau dia tipis ya, ing kung, ing, suara ing, ang ya, ing ku ya, ku. Qa dengan kaf ya berada di tempat yang sama tapi makhrajnya berbeda, sama-sama di pangkal tapi ya makhrajnya beda. Qa ya terlalu ke dalam, ka di luar ya, qa ka. Dalam ikhfa pun mereka sama ya, jadi bacanya ang gitu ya. Hanya qaf dan kaf, selainnya tidak boleh. Adapun kesalahan yang terjadi di nun sukun apabila bertemu ta ikhfa namun ada suara kayak n jelas ya. Nah, kita tahu bahwasanya makhraj ta memang hampir sama ya. Cuman bedanya tadi ya dia sama-sama di ujung
Cuman ujung itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya disebut dengan torfun ya, ujung sisi luar. Kemudian ya ada dinamakan dengan roksun. Roksun ini lebih banyak ya mengambilnya. Nah, disinilah huruf ta ya, huruf ta. Ta ya ditempelkan di gusi. Kalau na ini nyentuh. Nah, kalau ta agak menempel. Ta ya. Ketika kita membaca huruf ta memang hampir sama seperti na, tapi tetap tidak boleh dijadikan n ya. Laqad kunta tidak boleh, kun n tidak boleh ya. Itu namanya menjelaskan yang bunyinya. Sedangkan ikhfa artinya samar. Jadi disamarkan suara nunnya. Laqad kunta kun tidak boleh kun tidak boleh kun ya, tapi kunta kung. Nah, kung tidak boleh kunta. Nah, tidak boleh kun ya, kenun tidak boleh ya, disamarkan. Kalau dia menjadi nun berarti bukan lagi samar ya, bukan lagi samar. Memang ya mempersiapkan makhraj selanjutnya, tapi nun dengan ta berbeda makhraj ya, walaupun sama-sama di ujung, cuman bagiannya yang berbeda. Ya, kalau ta di roksunya, sedangkan na ya di torfnya. Di mana torf itu? Di sini, ujung sisi luarnya. Kalau ta di sini, di kepalanya. Jadi lebih banyak yang menempel. Ta. Ya, sedangkan na sini. Na. Laqad kunta disamarkan bunyi nun sukun. Barakallahu fikum. Terakhir pertanyaannya. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Wal ardo kalau waqaf dibaca yang benar seperti apa Ustaz? Dari siapa itu pertanyaannya? Dari akhwat Nasriyah Ustaz. Dari mana? Tangerang apa dari mana? Tidak disebutkan Ustaz. Baik. Kata wal ardo ketika waqaf bagaimana bacanya? Baik. Nah, ketika ada kaidah di sini, ketika ada huruf yang disukunkan dikarenakan waqaf, kemudian sebelumnya sukun, nah, tetap dibaca makhrajnya. Contohnya dalam surah An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya harus keluar. Wal fath, gitu ya. Wastaghfir. Ya, An-Nasr, Al-Asr, wal fajr, wal qadar. Ra-nya semuanya dijelaskan. Begitupun da ya, wal ard. Da di mana makhrajnya ya? Da makhrajnya di sini di tepi lidah. Ya, tepi tengah lidah disentuhkan ke gigi geraham kiri atau kanan, boleh. Tepi kiri dengan kiri, tepi kanan dengan kanan. Ya. Da wal ard ya ditaruh di harokat akhirnya, yaitu huruf da ya, dimatikan. Samai wal ard. Wal ard, do-nya tidak boleh wal ard, tidak boleh. Wal ard, ada do, tidak boleh wal ar atau wal ar, tidak boleh. Wal ard, gitu ya. Tip, barakallahu fikum ya yang bertanya. Tip, mungkin kita cukupkan ya, akhi, karena sudah lewat waktunya ya, dan semoga bermanfaat. Tip, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan dari MC, silakan. Ya, baik, syukron jazakumullah khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan yang sudah diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz sebelum ditutup? Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, diberikan keberkahan, berkahan apa saja yang kalian minta, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingga bisa dapat berjumpa kembali ya. Saya selalu ingatkan dalam setiap majelis ya, perbanyaklah ya mentilawahkan Al-Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an ya. Kemudian perbanyaklah belajar ya, karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Dan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Ingat, tidak ada yang sulit ya ketika kita ingin belajar. Bahkan stempel kemudahan telah Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan secara langsung dalam firman-Nya, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan aku telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri, ya untuk diingat, ya untuk dipelajari, ya untuk dihafal. Maka siapa di antara kalian yang ingin menghafal, yang ingin mengingat, ya, asal ada kemauan, insya Allah. Ada ilmu lain memiliki rekomendasi mudah, ya mungkin hanya Al-Quran saja, setahu saya. Belajar Al-Quran bahkan ya siapa yang memberikan stempel? Allah Azza wa Jalla, Rabb kita semua. Jadi mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, bahkan menghafalnya insya Allah mudah, ya. Insya Allah mudah. Nah, tapi ingat, sebelum kita menghafalnya, baca Al-Quran dulu dengan baik dan benar. Dan sebelumnya, sampai saat ini, saya berterima kasih kepada LDK, Futua, beserta anggota dan tim, yang telah memfasilitasi kita semua ya dalam kegiatan ini, ya rutinitas yang insya Allah akan terus berlangsung setiap hari Kamisnya, ya, yaitu kajian online ilmu Al-Quran, ya, ilmu tajwid. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman semuanya juga yang menyimak ya sampai saat ini, dan semoga kita semua tetap diberikan Allah kekuatan, keimanan, dan keislaman. Barakallahu fikum ya jami'an. Ya, yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz sekali lagi. Mungkin sekian untuk tasin hari ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir. Saya tutup sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.